Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Tafin Elroy, absen 16, kelas 81. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi. Materi apa saja yang akan kita bahas pada kali ini? Yang pertama yaitu sejarah teknologi informasi dan komunikasi, dan yang kedua yaitu media penghantar komunikasi. Oke, langsung saja kita bahas. Perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode berikut. Yang pertama 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Pada periode kedua, tepatnya pada tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Pada periode ketiga, tepatnya tahun 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Pada periode terakhir atau periode keempat, yaitu tepatnya pada tahun 105 Masehi, pada masa ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kentongan. Kentongan digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Alat ini sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gorontalo, dan Yogyakarta. Kentongan berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Media komunikasi masa lalu kuno yang kedua yaitu daun lontar. Pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah mulai memakai bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Media komunikasi kuno yang ketiga ada lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Media komunikasi kuno yang keempat adalah burung merpati. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Media komunikasi kuno yang kelima adalah prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Media komunikasi kuno yang keenam ada trompet dari tanduk hewan. Dahulu bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandakan dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Media komunikasi masa lalu atau kuno yang ketujuh adalah trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagian penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Media komunikasi masa kuno yang ke-8 adalah asap. Secara umum sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Media komunikasi masa kuno nomor 9 yaitu serat papirus. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media penyampaian informasi. Media komunikasi masa kuno yang terakhir adalah piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata, kalimat, bahasa yang memiliki makna tertentu. Media komunikasi modern. Surat kabar atau koran dikenal pertama kalinya tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Media komunikasi modern kedua yaitu radio. Penemu radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Media komunikasi modern yang ketiga adalah televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Televisi berasal dari dua kata Latin yaitu tele artinya jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi televisi berarti melihat jarak jauh. Media komunikasi modern yang keempat adalah faksimili. Faksimili atau biasa juga dikenal dengan fax berasal dari bahasa Latin yaitu facsimile, yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Media komunikasi modern yang kelima adalah telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876.
Media komunikasi modern yang keenam adalah handphone. Handphone biasa juga disebut telepon genggam dan telepon seluler. Sejak 3 April 1973 telah dikenal handphone. Media komunikasi modern yang ketujuh adalah handy-talkie. Handy-talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lain. Media komunikasi modern yang terakhir adalah komputer atau laptop. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat, sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.